Selamat siang, Pak. Maaf dengan Selamat siang. sedang apa ya, Pak? Ini kami sedang proses panen madu. Panen madu. Yang berasal dari lebah jenis Trigona. Oh, Ini sensasi rasa madunya beda dengan madu-madu pada umumnya yang cenderung dominan manis. Nah, ini nanti bisa dicicipkan setelah kita selesai proses. namanya ini tawon apa ya, Pak? Ini berbeda dengan tawon-tawon penghasil madu yang lainnya itu. Kalau nama tawonnya itu jenisnya Trigona. Nah, kalau orang kampung menyebutnya tawon kelanceng. Tawon kelanceng ya? Ya, jenis lalatnya memang jenis lebahnya memang kecil seperti lalat, tapi ini menghasilkan madu dengan khasiat yang luar biasa. Di mana di setiap kandungan madunya itu ada namanya antioksidan yang bagus untuk daya tahan tubuh. Terus ini panen untuk madunya berapa minggu sekali atau berapa bulan kali atau mungkin berapa satu musim sekali, Pak? Untuk produksi madu sangat bervariasi, di mana namanya madu pasti proses produksi madunya sangat tergantung dengan alam, terutama ketersediaan pakan dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang punya nektar banyak. Jadi nek musim hujan ya berkurang. Soalnya apa? Banyak tumbuhan tidak berbunga. Begitu pula madu kelanceng atau tawon kelanceng, produksi madunya pun juga tidak maksimal ketika musim hujan karena makanannya tergantung kepada tumbuhan di sekitarnya. Gitu. Jadi sangat tergantung dengan bunga ya, Pak. Betul. Terus untuk menangani kebutuhan bunga itu, Bapak menanam apa di sekitar kandang tawon ini? Nah, untuk makanan pokok tawon kelanceng ini bisa sampean lihat di sekeliling rumah lebah ini ada tanaman yang bunganya berwarna pink. Oh, ini ya. Itu adalah namanya bunga air mata pengantin. Bunga air mata pengantin. Iya. Waduh, namanya aja sudah mantap. Namanya aja sudah ada pengantin itu pasti ada Manisnya, Mas. Nah, ini ada sebenarnya ini alat apa ya, Pak? Emang khusus apa dimodif untuk khusus kan untuk ini nyedot madu. nyedot madu Alat ini ya. ini sangat familiar bagi kita. Oh, penyedot air ya ini ya. Iya, betul. Cuman Hanya bisa kita dimodif sedikit ya. modif dengan menggunakan beberapa selang. Ya benar nih. Ini untuk memudahkan aja sebenarnya. Ada beberapa teman-teman yang lain itu menggunakan pipet atau Pipet. sedotan. Sedotan. Oh, itu terlalu lama mungkin ya, Pak. Iya, ini juga agak lambat sih karena sepertinya mesinnya sudah sulaya. Karena faktor Iya. Kelihatannya emang ini bekas ini, Pak. Jadi mungkin padahal kalau sudah beli dicas baru ini tadi. mungkin lebih atau mungkin baterainya yang kurang. Nah, baterainya sepertinya sudah letoy. Kira-kira dalam satu kandang ini menghasilkan berapa mililiter madu, Pak? Wah, variasi ya Mas ya. Kalau Variasi. kita patokannya pas bagusnya aja lah. Tapi ini dapat setengah botol ya ini. Ini tadi berapa kira-kira dari lubang madunya ini? Ini nanti kita penuhkan sampai 250 ml ini. Nah, kalau penuh ukurannya 250. Kalau sampai dengan tahu harganya, Berapa, di Pak? sini harga jualnya untuk 250 ml adalah 150.000 saja. 150.000 ya. Iya, enggak mahal-mahal kok. 250 ini sebotolnya 250 nih ukurannya ya. Ya, 250, harganya 150. Kalau madu yang itu Mungkin bisa dapat. adalah merek yang lain itu, tapi bukan madu yang biasa ini. Dia di sekitar 75-80 itu termasuk liter. mahal ya. Iya. Nggak sampai 1 liter. Jadi kalau jenengan bandingkan dengan madu yang lain ya, ojo dibanding-banding. Ya, ini termasuknya mahal ya. Nah, wong sekecil gini loh, produksi madunya kan juga dikit-dikit, otomatis ya
istimewa kan begitu ya toh. Iya. Terus kalau teman-teman kita mau coba menanam atau berternak madu ini bagaimana ya Pak caranya? Wah, ini sebenarnya pada prinsipnya begini. Jadi pelihara madu itu yang pertama ojo didol dhisik. Niat pertama itu untuk konsumsi sendiri. Nah, Iya, kalau iya. berlebih baru dijual kan gitu. Madu ini kan tidak ada yang tidak manfaat dari semua yang diproduksi oleh lebah. Iya benar Pak. Nah, jadi nek jenengan pengen minat untuk budidaya bisa langsung hubungin saya. Gitu ya. Jadi ini lokasinya di mana Pak ini? Lokasi di Metro Lampung. Metro Tepatnya Lampung di ya. Kelurahan Di Mulia Timur Di Mulya Timur 22. 22. Ya, sebut aja 22 gitu Pak ya, udah pada 22 tahu ya. udah tahu. Tuh. Dengan Rahmadi. Jadi Anda bisa kepo-kepo, tanya-tanya, nyicip Ya. juga gratis. Apalagi kalau minta di untuk tawon nih. Gratis ya. Tapi kelihatannya tawonnya ini nggak gigit Nah, kelihatannya. ini tawonnya ini udah di sini. Udah jinak. Iya, karena ketika kita sering berinteraksi dengan mereka, ya, mohon izin ketika mau nyedot madunya itu ya salah satu bentuk ya kasih dan sayang kita kepada mereka. Oh iya. Ora gur disedodok terus baru ditinggal. Gitu. Jadi emang ada etika ya Pak ya. Mereka Etika itu makhluk hidup juga punya habit yang selayaknya juga diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya benar. Silakan ambil tapi jangan semuanya. Silakan Ya, benar dinikmati tapi jangan dihabiskan. Iya benar sekali ini. Ini juga nanti tidak kita habiskan karena untuk stok cadangan mereka. Berikan makan mereka ya. Takutnya nanti musim hujan mereka nggak dapat makan, akhirnya malah kelaparan. Bisa-bisa dia meninggalkan sarangnya, meninggalkan ratu-ratunya dan juga nanti meninggalkan tuannya. Oh iya. Ini berarti sama dengan madu yang lain ya. Ini ada ratunya juga ya Pak. Ya, madu kelanceng atau tawon kelanceng ini juga punya ratu. Nah, ini di dalam ini nanti kalau kita buka ini ada telur-telur banyak, kemudian ada ratunya. Yang mereka ini memang punya tugas khusus masing-masing. Kalau bedanya dengan tawon-tawon yang lain, produksi madu kelanceng ini dia disediakan tempat khusus. Nah, kemudian dia akan naik membuat bulatan-bulatan seperti ini, kemudian akan diisi oleh mereka madu. Nah, setelah penuh akan ditutup oleh mereka seperti ini. Ini Iya, artinya sudah penuh dan siap dinikmati oleh tuannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian nanti akan diisi lagi oleh mereka. Setelah penuh nanti tugas saya yang akan menghabiskan isinya. Coba kita lihat arsitek dari rumahnya si madu kelanceng ini ya. Corongnya itu. Ini di sini ada namanya corong ya. Itu dibuat langsung oleh mereka sendiri. Dibuat oleh kelancengnya sendiri ya. Iya. Nah ini di kayu ini bolong atau bagaimana Pak? Kok Ya. sakirnya tembus ke sini ya? Jadi mode rumah memang habitnya tawon kelanceng ini dia suka di pohon-pohon atau kayu-kayu yang berlubang, sehingga dia mencari memang pohon yang sudah berlubang secara alami. Kemudian mereka bertelur di situ, terus menetas jadi koloni semakin banyak dan semakin banyak. Nah, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi, bagaimana cara pengembangan atau kita nyoba berternak lagi itu. Nah, dari satu koloni ini kita ambil atau kita cari ratunya, Pak? Kalau mau pecah koloni, Nah, ya, kita ada istilahnya pecah koloni ya, Pak. Nah, ya itu maksudnya, Pak. pecah koloni di madu kelanceng ini ya susah-susah sulit gampang. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Artinya perbandingannya ya ada kalanya ketika kita pecah koloni langsung jadi, ada kalanya gambler rusak dua-duanya atau tidak ada yang jadi sama sekali. Jadi masing-masing ya tinggal nanti pengalaman dan ya jam terbang, keberuntungan jelas atas izin Allah. Nah itu bisa disampaikan ke kita juga nggak Pak, gimana pemecahan koloni itu? Apa rahasia Pak? Tidak ada yang rahasia dalam ilmu. Masya Allah ya. Ya Pak. Tapi kalau Anda pengen ngobrol ke sini ya minimal bawa niat yang tulus lah. Niat tulus ya Pak. Iya. Aduh, ya Gitu, benar jadi Pak. Naik.
Kalau saya jelaskan secara rinci ya Waduh, mungkin terlalu panjang ya Pak. terlalu singkat pertemuan kita yang Iya. hanya beberapa menit ini untuk menjelaskan semuanya. Wah ini awas ini merecok merecok. Nah, ini ada. Ini alternatif kedua. Nah, ini pakai alternatif sedotan adalah penyedotan ya. pipet. Ini yang manual ya. Diambil. Cuman ini membutuhkan waktu yang bagaimana rasanya? Gimana rasanya? Tanyain. Enak. Manis masih asam. Dibanding madu tawon yang lain gimana? Lebih enak ini. Lebih enak ini. Ada campuran rasa apanya? Apa rasanya apa aja? Asam, Asam, manis, terus manis. apa? Kecut. Nah, ya asam itu kecut mungkin kali ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang siap panen juga. Ini bentuknya ini juga. Nah, ini sesuai informasi semakin panjang, semakin dia sudah bisa dipanen ya. Ini juga. Ini juga. Bagi teman-teman yang berada di Lampung bisa berkunjung ya. Ini sudah banyak. Di sana juga ada. Ini sudah banyak ya. Ini bisa satu panen 1 juta nih Pak Rahmat ini berarti. Waduh. Nah, ini banyak sekali ya. Lah ini tumbuh-tumbuhannya yang menghasilkan bunga untuk lebah, menghasilkan madu ya. Kalau ini dalam 2 minggu 250 berarti 1 juta ya. Ya mungkin demikian kali ini kita mengulas Pak Rahmadi yang Pak Rahmadi peternak madu. Apa tadi Pak? Lancang. Lancang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.